Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat buat kita semua. Baiklah anak ibu, kali ini bertemu kembali dengan Fitri Adina. Kali ini kita akan masuk materi berikutnya berkaitan dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid disebut dengan satu sifat beda. Ini maksudnya, misalkan saja contohnya ya, yang dikatakan satu sifat beda, misalkan ada namanya kacang etis berbiji bulat. Maka ini yang dilihat adalah sifatnya adalah bulat, ini satu. Tapi kalau misalkan kacang etis berbiji bulat dan berwarna merah, maka ini disebut dengan hibrid, dua sifat beda. Bulat ini sifat yang pertama, warna ini sifat yang kedua. Maka ini contoh dari hibrid, dan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid atau dengan satu sifat beda. Contohnya yang berbiji bulat, misalnya ada kacang berwarna merah, atau kucing berbulu coklat, misalnya ada pohon mangga yang berbatang tinggi, merah, coklat, tinggi. Karena hanya satu yang dikaji atau yang diperhatikan, maka ini nanti akan disebut dengan persilangan monohibrid atau disebut dengan satu sifat beda. Ingat saja mono berarti itu adalah satu. Adapun istilah yang harus kamu ketahui nantinya pada bagan persilangan, nanti pada persilangan monohibrid ini kita akan belajar namanya bagan persilangan. Maka pada bagan persilangan kamu akan ketemu istilah-istilah. Yang pertama itu ada namanya fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak ya pada suatu individu, dan ini ditampilkan atau ditunjukkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya tadi berupa kata-kata ya. Contohnya yang saya tadi ini, berwarna merah, bunga yang berwarna merah, bunga yang berwarna putih, atau berbulu coklat, atau berbatang tinggi ya. Nah, misalkan lagi ada kacang berbiji bulat ya. Kemudian misalkan lagi rambut yang terbentuk keriting. Jadi merah, coklat, tinggi, bulat, keriting, lurus, pendek, nah itu disebut dengan fenotip. Kemudian ada namanya genotip. Genotip ini ditampilkan dalam bentuk simbol huruf. Kemarin ini sudah dijelaskan. Kalau dia satu sifat beda, kemarin ya, kalau satu sifat beda, maka ini akan diwakili dengan dua huruf. Ini minggu kemarin udah ibu kasih tahu. Kalau dia satu sifat beda itu dua huruf. Nanti kalau dua sifat beda atau dihibrid dengan 4 huruf.
Ya, jadi genotip itu ditampilkan dengan simbol huruf ya. Contohnya ini misal merah, ini misalkan kalau dia homozigot dominan, maka ini ditampilkan dengan M besar. Ini misalkan coklat, C besar. Misalkan ini tinggi, T besar. Misalkan bulat, B besar. Ini misalkan keriting, K besar. Kemudian berikutnya nanti ada istilah yang namanya homozigot dominan. Homozigot dominan. Ini seperti ini contohnya homozigot dominan. Ini semuanya. M besar, C besar, T besar, B besar, K besar. Ini homozigot dominan. Kalau dia homozigot resesif, kemarin juga sudah dikasih tahu kalau dominan ini hurufnya huruf besar. Kalau resesif kemarin huruf kecil, maka ini ditampilkan merahnya M kecil, C-nya C kecil, T-nya T kecil, B-nya berarti bulatnya B kecil, K-nya berarti K kecil. Ini disebut dengan homozigot resesif. Kemudian berikutnya ada namanya heterozigot. Namanya hetero berarti yang berbeda. Ini tampilannya berarti kalau dia heterozigot, maka merah itu bentuk genotipnya M besar, M kecil. Kalau yang ini coklat heterozigot, C besar, C kecil. Tinggi heterozigot, T besar, T kecil. Bulat heterozigot, D besar, D kecil. Keriting itu K besar, K kecil. Ini ya istilahnya ya. Jadi namanya fenotip berupa kata-kata, genotip berupa simbol huruf. Kalau dominan huruf besar, kalau resesif itu huruf kecil. Kalau heterozigot dia bervariasi, ada huruf besar dan huruf kecil. Sebelum kita lanjutkan ke contoh soal seperti ini, Ibu akan menyampaikan ada istilah yang harus kamu ingat pada bagian persilangan. Nanti ada namanya huruf P. P ini adalah parental. Parental itu adalah induk. Kemudian ada namanya nanti induk yang pertama dan ada induk yang kedua. Kemudian berikutnya ada namanya F. F itu adalah filial. Filial itu adalah keturunan. Bentar ya. Bu hapus dulu. Jadi filial itu adalah keturunan. Keturunan sama ada keturunan yang pertama dan ada keturunan yang kedua. Kemudian berikutnya ada namanya gamet. Gamet ini adalah simbol yang untuk mewakilinya saja. Nanti akan disebutkan. Ini yang harus kamu ingat dan akan ketemu pada bagian silangan. Nih kita bahas dulu. Yang pertama ini adalah dominan penuh. Contohnya penyilangan tanaman kacang kapri berbunga merah. Nah, coba kamu lihat di sini ada berbunga merah. Ya, berarti di sini merupakan satu sifat beda.
satu sifat beda atau monohibrid. Kacang kapri berbunga merah. Nah, di sini homozigot dominan. Maka pada bagian persilangan nanti kita buat, yang pertama kita buat parentalnya. Nah, ya, kita buat parentalnya. Tulis. Kita buat parentalnya, induk yang pertama. Katanya apa? Bunga berwarna merah, homozigot dominan, disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih. Ingat, merah putih ini disebut dengan fenotip. Maka genotipnya apa? Karena di sini katanya homozigot. Homozigot itu berarti hurufnya sama, dominan berarti huruf kapital atau huruf besar. Maka di sini genotipnya dilambangkan dengan M besar, M besar. Sedangkan putih ini resesif. Seharusnya karena di sini huruf P kan kita tulis huruf P kecil, tetapi tidak. Dalam hal ini putih ini resesif dari si merah, maka si putih ini kita lambangkan dengan huruf M kecil, M kecil. Maka ini disebut dengan genotip. Kemudian berikutnya, setelah kita tulis P1-nya, induk yang pertamanya, kita tulis lagi gametnya. Gamet atau G. Ibu katakan tadi bahwa gamet itu adalah yang mewakili. Ini M besar, sama-sama M besar, maka ini akan mewakili tidak ada satunya. Maka di sini akan terwakili dengan M besar. Di sini putih sama-sama M kecil, maka di sini kita ambil M kecil. Maka kita akan dapat filial yang pertama atau keturunan yang pertama. Ini tinggal kita kawinkan dengan samanya, maka akan dihasilkan F1-nya atau filialnya adalah M besar, M kecil. Karena di sini dominan penuh, maka akan dihasilkan warna merah. Maka kalau kita buat persentasenya, untuk yang pertama ini persentase fenotip untuk F1 dulu, berarti warna merah 100%. Persentase genotip berarti simbolnya M besar, M kecil, karena ada satu ya berarti 100%. Ini untuk persentase yang F1. Kemudian lanjut, karena yang diinginkan dihasilkan F2, berarti ini lanjut bagian persilangannya sampai F2. Lanjut kita buat induk yang kedua. Induk kedua ini kita ambil dari F1 yang ini, yang disilangkan dengan sesamanya. Ini pada tumbuhan ya. Maka yang merah ini, yang merah heterozigot disilangkan dengan merah yang heterozigot. Ini kita tulis fenotip. Sedangkan ini genotipnya M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Ini adalah genotip. Ya, sudah P2, berarti apa lagi? Gamet ya. Kita tulis di sini gamet atau G. Apa gamet? Gamet adalah yang mewakili. Karena di sini hurufnya ada dua yang berbeda, satu yang besar, satu yang kecil, maka gametnya juga akan dua.
kalau ini berbeda, gametnya cuma satu karena dia hurufnya sama-sama besar. Ini hurufnya sama-sama kecil. Karena di sini hurufnya satu besar satu kecil, maka gametnya ada dua. Satu M besar, satu lagi M kecil. Yang ini juga begitu. Ini satu M besar, satu M kecil. Bagaimana keturunan F2-nya? Ini lebih mudah karena dia ada dua masing-masingnya. Kita buat aja tabel. Kita buat aja tabel simpel saja. Ini, yang ini kita buat di sini M besarnya satu, di sini M kecil. Yang ini kita buat di sini satu, di sini M besar. Ya, satu lagi kita buat di sini M kecil. Nah, maka M besar ketemu M besar, maka kita tulis di sini M besar, M besar. Fenotipnya apa? Fenotipnya ya ini adalah warna merah. Kita dibawa ke sini ya. Yang buat dalam kurung warna merah. Kemudian ini ketemu dengan ini, maka kita tulis yang huruf besar dulu, M besar M kecil. Karena ini adalah dominan penuh, maka ini juga memberi warna merah. Ini kemudian berikutnya M besar ketemu M kecil, juga kita tulis M besar M kecil. Maka ini memberi warna merah. Lanjut yang ini M kecil dengan M kecil, kita tulis di sini M kecil, maka ini ya warnanya adalah putih. Kan setelah ini M kecil adalah putih. Maka apa persentasenya? Maka untuk F2 persentase fenotipnya berarti ada merah, ini merah juga, ini ada merah, ini putih, berarti cuma ada dua jenisnya. Persentase fenotipnya adalah merah dan putih. Merah dan putih. Merahnya ada berapa? Ya, 1, 2, 3. Berarti merahnya ada 3. Sedangkan putihnya ya ada 1. Berarti kalau kita presentasikan ini adalah 3 ini 75%, sedangkan 1 itu adalah 25%. Ini persentase fenotip. Kalau persentase genotipnya, kita lihat ini yang pertama ada M besar, M besar dibandingkan dengan, nah ini ada dua ya, M besar M kecil, satu lagi M kecil. Maka M besarnya 1, sedangkan M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Kalau dibuat perbandingan 25% banding 50 banding 25%. Ya, inilah persentase fenotip dan genotip untuk F2. Oke, nanti ini akan kita bandingkan dengan dominan yang tak penuh atau intermediate. Jadi nanti kalau dominan penuh, kata kuncinya bahwa M besar M kecil itu akan memberi warna merah. Sini memberi warna merah, tapi nanti kalau ada dominan tak penuh itu nanti akan memberi warna merah muda atau pink. Oke, lanjut
berikutnya ini dominan tak penuh atau intermediate. Contohnya penyilangan tanaman kacang kapri berbunga merah. Ini sama, berbunga merah, homozigot dominan dengan kacang kapri berbunga putih. Nih kata kuncinya di sini. Keturunannya adalah intermediate, sehingga keturunan F1-nya semuanya memberi warna merah muda. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan F2. Buatlah bagan atau diagram penyilangannya, tentukan presentasi, fenotip, dan genotip. Ya, sama caranya. Yang pertama kita buat dulu parentalis B1-nya. B1-nya ini katanya merah homozigot, kita tulis merah disilangkan dengan yang berwarna putih. Ini disebut dengan fenotip. Merahnya katanya homozigot dominan, homozigotnya sama. Ini dilambangkan dengan M besar, M besar. Tidak, ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia ini kan M kapital ya. Tetapi karena di sini di dalam biologi khususnya di pewarisan sifat ini bacanya M besar ya nak. M besar disilangkan dengan putih. Ingat, putih ini resesif dari merah, maka lambangnya adalah M kecil, bukan P kecil ya. Oke, M besar disilangkan dengan M kecil. Ini disebut dengan genotip. Oke, setelah dapat P1, kita cari gametnya, G-nya, gamet. Ingat, gamet ibu bilang adalah yang mewakili. Karena ini sama, berarti ini kita tulis M besar. Karena di sini M kecilnya sama, maka kita tulis 1 untuk M kecil. Maka dapat keturunan yang pertamanya, F1-nya, ini disilangkan samanya ini, maka dapat keturunannya adalah M besar M kecil. M besar M kecil. Karena dia intermediate, kalau tadi kan dominan, maka ini memberi warna merah. Karena dia intermediate, maka ini warnanya adalah merah muda. Dia dominan tak penuh, merah muda. Bandingkan dengan yang tadi ya. Coba lihat. Nah nih, kalau di sini kan terlihat nih, M besar M kecil. Di sini warna merah. Nah, kalau yang ini M besar M kecil memberi warna merah muda. Kenapa? Karena dia adalah intermediate. Maka persentasenya untuk F1, persentase fenotipnya adalah merah muda. Karena ada 1 berarti 100%. Persentase genotip di sini M besar M kecil. Karena ada 1 berarti 100%. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma membedakannya adalah bahwa terdapat yang namanya merah muda. Kalau yang tadi di sini persentase fenotipnya warna merah 100%, kalau pada dominan tak penuh merah mudanya yang 100%. Lanjut, kita lanjutkan keturunan yang kedua. Kita buat induk yang kedua, P2. P2 ini kita ambil dari keturunan yang pertama ini. Yang merah muda ini disilangkan dengan sesamanya. Maka kita buat di sini merah muda disilangkan dengan merah muda. Ini fenotipnya. Kita buat genotipnya, merah mudanya berarti M besar M kecil, M besar M kecil. Ini genotipnya. Setelah P2 lanjut ke gamet ya. Gamet. Ingat bahwa gamet itu adalah yang mewakili. Karena di sini ada 2 huruf yang berbeda, satu besar satu kecil, maka gametnya ada 2. M besar 1, M kecil 1. Ini juga begitu.
ada diwakili sama M besar 1, M kecil 1. Lanjut kita buat keturunan yang keduanya, X2 nya. Karena ada 2 maka kita buat bagan seperti yang tadi. Coba bagannya. Nih, M besar, M kecil ini kita letak di sini. M besar, ini M kecil. Yang ini kita letakkan sebelah sini. Di sini M besar, ditulis di sini. Ini M kecil. Kita buat garis ini. Oke. Nih, M besar, M besar. Kita tulis di sini hasilnya adalah M besar, M besar. Kalau M besar dan M besar maka fenotipnya memberi warna merah. Kalau ini M besar dengan M kecil maka ini ketemunya M besar, M kecil. Karena dia intermediate maka ini namanya adalah merah muda. Nanti di soal memang akan ditulis intermediate. Ini juga sama, ini ketemu dengan ini maka hasilnya adalah M besar, M kecil. Ini disebut merah muda. Ini M kecil, M kecil. Ya, ini akan memberi warna putih. Ini hapus dulu ya, kurang jelas. Merah muda. Oke. Maka untuk F2 nya persentasenya kita buat persentase fenotip. Apa aja fenotip yang dihasilkannya? Ya, berarti di sini ada 3 jenis ya. Ada merah, kemudian ada namanya merah muda, kemudian ada namanya putih. Ya, coba kita bandingkan dengan yang dominan. Nah, di sini nggak ada ya, cuma ada 2, merah dan putih. Kalau yang dominan penuh. Tetapi kalau pada intermediate ketemu namanya merah, merah muda, dan putih. Coba kita hitung. Ya, merahnya ada berapa ini? Oke, 1. Merahnya ada 1. Merah mudanya ada di sini 1, sini 1. Oke, berarti ada 2. Putihnya ada berapa? Ya, putihnya ada 1. Maka kalau dibuat persentasenya 25%, 50%, dan 25%. Kemudian berikutnya presentasi genotipnya sama. Genotip, apa genotipnya? Ya, ini dia. M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. M besar ada berapa? Ya, 1. M besar M kecil ada berapa? Ya, ada 2. M kecil ada berapa? Ada 1. Sama persentasenya 25%, 50%, dan 25%. Oke, inilah penghilangan pada intermediate. Yang harus kamu lihat perbedaannya terletak di fenotip. Fenotipnya ada 3 jenis, ada merah, merah muda, putih. Tapi kalau dominan ada merah dan putih saja. Perbandingannya 3:1. Kalau di sini perbandingannya 1:2:1. Kita lihat contoh soal, nantinya akan keluar di soal latihan. Penyilangan tanaman kacang kapri berbunga merah. Di sini kita lihat kacang kapri berbunga merah, homozigot dominan, disilangkan dengan yang berwarna putih sehingga dihasilkan di sini kata kuncinya F1 merah semua. Kalau dia merah semua berarti ini yang
contoh yang pertama tadi ya, yang dominan penuh. Silakan kamu lihat. Nah, tadi jika F1 yang F1 disilangkan sesamanya, nah di sini dihasilkan ada 1000 tanaman. Maka F2 yang berbunga putih berapa jumlahnya? Yang warna putih berapa jumlahnya, dan buat kesilangannya. Kesilangannya sama seperti tadi ya, yang dominan penuh. Nah, kita lihat saja persentase fenotipnya berapa tadi yang dominan penuh. Persentase fenotip yang dominan penuh ya, kita lihat ya. Ini ya, persentase fenotip yang dominan penuh, merahnya itu 3, putih itu 1. Kita buat persentase fenotipnya, merah itu ada 3, putih itu ada 1. Pertanyaannya adalah jumlah yang berwarna putih. Total ini semuanya kalau ditotalkan ada 1000 tanaman. Totalnya 1000 tanaman. Ini kalau perbandingan ini kalau kita totalkan 3 tambah 1 ada 4. Dimana ini ada 1000 tanaman. Maka jumlah yang berbunga putih ada berapa di sini? Iya, 1. Berarti 1 per totalnya berapa? 4. 1 per 4 kali jumlah tanaman. Jumlah tanaman ada 1000. Ya udah, berarti 1000 bagi 4 berapa nak? Ya 250. 250 kali 1, maka yang putih terdapatlah 250 buah tanaman. Misalkan soal berikutnya, berapakah jumlah bunga yang berwarna merah? Misalkan jumlah bunga berwarna merah. Kita lihat merah di sini berapa? Ya, merah ada 3, berarti 3 per total, 3 per 4 kali total tanaman. 3 per 4 kali 1000 tanaman. Coba 1000 dibagi 4. Ya, berapa? 250. 3 kita kalikan dengan 250. Berapa? Ya benar, 750 tanaman. Jadi kalau di soalnya ditanya putih, maka kita gunakan perbandingan putih 1 per 4 totalnya kali 1000, dapat 250 tanaman. Kalau misalkan ditanya merah, kita ambil perbandingan merah 3, yaitu 3 per total, 3 per 4 kali 1000, dapat 750 tanaman. Oke, anak ibu rasa sudah paham untuk pembelajaran kali ini. Kalau misalkan ada yang bingung dan mau ditanyakan, silakan anak ibu tulis di kolom komentar. Silakan tanya apa yang harus ditanyakan, dan yang membuat kamu bingung silakan ditanyakan. Cukup sekian dari ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.